wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an shifaa'un qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah la awwalahu wa la akhirahu. والله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Para bapak dan para ibu sahabat jamaah pengajian takziah rahimakumullah. Pertama sekali Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini secara bersama kita sebagai berkorong kampung datang mengunjungi sahibul bait atau ahli musibah, di mana Bapak Ibu yang berbahagia bacomo di kampung kita lah soal biasa. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga diadakan acara ceramah. Dalam hal ini secara pribadi Bapak Ibu yang berbahagia, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya di mana di atas keterlambatan kedatangan kami. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, jam ompek cako kami masih berada di kampung halaman Bataan. Kemudian Bapak Ibu berlanjut sampai ke Simpang Gambir, dituhkan kemari, sehingga memang sampai lewat jam 9 do. Alhamdulillah lah berhadir kemari. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kebersamaan kita pada malam kini bernilai ibadah dan menyejukkan hati para ahli musibah. Karena Bapak Ibu yang berbahagia dan kita amalkan itu adalah wabasyirus sabirin, memberikan kabar gembira kepada ahli musibah yang hati mereka mudah-mudahan berada di dalam kesabaran. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita telah Bapak Ibu yang berbahagia dan menerangkan kajian-kajian ilmu. Lagi sampai duduk capek. Boleh macam kayak gitu mulai. Alah Pak duduk. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi kita Muhammad telah nan ma'agih kajian-kajian ilmu. Boleh mak mengerti kita apa artinya hidup dan apa makna mati. Kalau Bapak Ibu yang berbahagia, banyak yang mengartikan kematian itu disitulah limit waktu yang terakhir. Apabila manusia telah mati jasadnya, dilaksanakan fardu kifayah sampai fardu kifayah nan kaum tek dikuburkan, beramal-amallah baik Bapak Ibu yang berbahagia, dan kemudian habislah sudah. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, bagi anak nan batigo nan tinggal di waktu umat terus ini di waktu umat di dalam kubur kolan musobonanya
nan pertolongan nan sebenar-benarnya. Kalau di atas dunia kita baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ulun nampak bagi Pak Li bak manu reaksi doa gitu. Tapi kalaulah orang tu meninggal dunia, telah masuk lu ke dalam kubur dimasukkan. Lalu kita baca doa di atas dia kuah. Allahumma ighfir lana dzunubana atau Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah atau Allahumma ighfir lahum warhamhum atau Rabbana taqabbal qira'atana khususan suratul Yasin atau min ba'dil Quran hadiatan ila ummina kecil jadi situ. Kalaulah sudah orang tu meninggal Bapak Ibu rahimakumullah, nampak lapai reaksi doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau sedang hidup tu kita baca Allah maghfir lana dzunubana, lu kenapa tidur gitu le. Nampaknya tu awak sehat, kalaunya terbaring sakit nampaknya tu Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi kalau kita panjatkan doa ketika ia berada di alam barzakh, ketika beliau berada di alam kubur, ketika beliau berhadapan langsung dengan Allah, ketika beliau diapit dengan tanah, ketika beliau membawa pakaian cuma 5 lapis bagi perempuan kain putih, diikat dengan 5 ikatan. Ketika anaknya berdoa, ketika muslimin dan muslimat berdoa, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya bagaikan taman-taman surga. Kalau di situ nampak tipak reaksi doa. Lihat terong ada apa? Naik. Mak terong aja cepat. Naik. Ibu boleh terong ada. Tolong dibinjek-binjek sebuah kaji kok. Bapak di ibu yang bersama cuma mewakili bapak di ibu ambo, muagih tausiah, muagih pandangan, memberikan kajian ilmu Bapak Ibu yang berbahagia. Dan tujuan itu kan kepada ahli musibah dia. Tapi sungguh pun tujuan ke ahli musibah untuk Allah diambil jo sobuk, ma'adu balanju hidup, ma'adu balanju beramal ibadah, maklai silu waktu itu ke alam kubur tu. Jangan kita menyangkupai acara takziah baik kau sekadar ambal-ambal. Enggak Pak. Itu bukan adat istiadat kau Pak. Itu bukan peraturan kampung. Itu bukan acara seremonial belaka. Tidak. Itu pelajaran yang sangat baik. Baik. Apa? Sangat. Indo ada pun pelajaran di atas dunia penampal yang berharga kecil Rasulullah. Kecuali pelajaran kematian. Makanya sampai Allah berfirman dalam Al-Quran kofa. Kafa bil mauti mau'izatil hasanah. Jadikan kematian itu menjadi pelajaran yang terpenting di dalam hidup kita. Hari ini kita nan duduk bertausiah Pak. Suatu saat ulang akan mentausiah awak. Iya. Hari ini kita nan berjalan di atas tanah kok. Suatu saat topek giliran awak pun berada di dalam tanah. Makanya perjalanan Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan hidup Bapak Ibu yang berbahagia, Indo sampai di masjid aja Pak. Jangan anak-anak beliau menyangka bahwa itu dong ada ilmu. Jangan sok yang menjadi di situ. Bapak Ibu yang berbahagia, awak ceramahnya membalas itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia bahwa 5 alam akan ditumpuk Bapak Ibu yang berbahagia. Alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur. Sebuah laipak, alam mahsyar namun. Jadi nan ibu kau meninggal dunia, menutup usia sampai kurang lebih 63 tahun. Bak mau di umur Nabi Muhammad dia Bapak Ibu yang berbahagia 63 tahun kurang sedikit. Selesaikah sampai mati beliau? Tidak. Lain sebuah alam lain akan ditumpu almarhumah Bapak. Namanya alam mahsyar.
Ojo kita sobuk kaum ibunya padang mahsyar. Sebenarnya udah pakai padang lagi Pak tu. Cuma mendokekkan faham, boleh mak copek kita mengerti, bertambah kata-kata padang. Kalau dalam Al-Quran itu pakai padang bagi Pak tu. Nanti pakai padang, padang tibalun, padang panjang. Tengok. Itu kuhu namanya Pak. Pak Ibu yang berbahagia. Nah, jadi nanti ibu, umat bagi anak-anak beliau, nenek bagi cucu beliau, saudara bagi saudara kandung beliau. Beliau berada di dalam tanah kini mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di atas dunia Pak. Dicatat Pak mulai dari balik. Apa yang dikatakan balik lah dewasa. Nyocopek umur produksi dewasa Pak Le bila dibandingkan dengan laki-laki. Kalau kita laki-laki 16 tahun. Kalau produksi 5 boleh. Tapi lebih ukur dari umur aja no. Diukur sebuah lahir adalah tingkat kesuburan badan. Kalau laki-laki umurnya 16 tahun. Tapi lah pernah mimpi, maka itu sudah dikatakan dewasa. Produksi, umurnya 15 tahun le, tapi lah pernah tinggal semboyang, lah dewasa. Jadi ukuran dewasa, Pak, mempengaruhi kepada hukum fikih. Ayahnya meninggal, pajak mulai 15 tahun. Tetapi ponahnya tinggal sembayang. Tentunya Pak, olah dewasa. Indo anak yatimnya Pak Koleno. Indo berhaknya menerima harta pembagian anak yatim. Iko kadang-kadang lah kelas 3 sanawiyah, kelas 3 pesantren, olah kelas 3 SMP, tingkat kesuburan pajak kok nampak ponahnya tinggal sembayang. Cuma dia oji itu, toke itu, ayinakan puasa atau ayinakan ayo, yulang kau bagi kepiang untuk anak yatim. Dek mengona kepiang seboleh, mengona kepiang tengah 2 juta, disobukannya juga cucu itu anak yatim. Kalau sampai neneknya lah dewasa cucunya disobukannya juga anak yatim dek gara-gara menerima kepiang tu jago, maka neneknya kau akan Allah jadikan kerak bara api neraka jahanam. Jangan deh gara-gara malok kepiang dia uji itu, dia toke sawit itu, kono yang ko nakan basi doka, biasanya di lunggu yang ko 5 waktu dia uji ko, 7 waktu dia toke sawit itu untuk anak yatim. Dek manguna jumlah bajuta budak boleh. Lah jole, cucunya tu Allah dewasa, disobukannya juga anak yatim le. Cucunya tu lo berdosa Pak, kononya bertahu lo. Neneknya ko nangkan berdosa. Orang namanya bukan anak cucunya ko, anak yatim tu nangkan berdosa. Dan itu tulah akan menjadi korak api neraka jahanam. Jole bu, jole Pak no. Bapak Ibu yang berbahagia Allah rahimakumullah. Maka dalam perjalanan ibu kau mempertanggungjawabkan perbuatannya di atas dunia Kok lailah sembahyang Pak, kok lailah sedekah Bu, kok lailah tahajud, kok lailah qiraatil Quran, kok lailah perbuatan elok, ikulah akan diterimanya di dalam kubur tuh. Bapak yang berbahagia, inginkan orang gencar-gencarnya ingin mengejar PNS Pak. Boleh mak mengapa, boleh mak ada gaji pensiun. Orang ingin kok banyak mengoja tabanas tabungan nasional. Lalu lupa dengan tabakhir tabungan hari untuk akhirat. Lebih baik kita menabung untuk akhirat Pak. Kelak suatu saat ketika kita berada di dalam kubur, kita akan menerima pensiunan pahala dari Allah. Ibu bapak yang berbahagia,
rahimakumullah. Pak Mudiku, ibu bapak yang berbahagia, umatlah meninggal. Dan kemudianlah diantarkan ke padang perkuburan. Olah berada di dalam kubur, diapit dengan tanah, ida kanan tanah, ateh bawah tanah. Awak berkucuk di dalam pak, dikobek dengan 5 kobek. Jangankan duduk pak, menggahi aja tidak bisa. Maka disikulah bapak ibu yang berbahagia, amal ibadah yang beliau lakukan akan jadi penolonglah dunia di dalam kubur Pak. Lalu mana oleh kaitan mau yang meninggal dunia itu sama kita? Kaitannya adalah bapak ibu rahimakumullah, jangan lupa kita Pak bertawassul. Apa dan bertawassul kok? Menghubungkan hubungan batin sama orang yang telah meninggal dunia. Pak mana caranya kaum bapak dan kaum ibu? Doa salah satunya Pak. Orang yang mendoakan orang meninggal dunia itu berarti ia telah bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Apalagi lah bapak ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia. Nan baju aku adalah anak kandungnya pula meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ufir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ya umat kami ya Allah. Sayangilah orang kau berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Begitu doa disuruh oleh anaknya, dimintakan oleh si buah hatinya, dan ada di atas dunia Pak. Maka bapak ibu yang berbahagia, itu bukan aras tu Pak. Ini di atas langit tubuh ilai tio kehidupan. Sudah langit patah bau, langit kedua bau, ketiga sampai ketujuh dina. Di atas itu tupak lain namanya rof-rof. Di atas rof-rof tupak lain namanya syajaratul yaqin. Di atas syajaratul yaqin itu ada namanya syajaratul muntaha. Di atas itu tu ada namanya aras. Lapor nak kalian di situ? Telepon nak. Kalau apa-apa ya. Ibu di rumah telepon nak. Tahu kalian di mana aras dulu? Tunda. Dia simpang tiga ke kita. Oke itu. Nah, bapak ibu dia aras suatu namu lupa. Dia na aras tu mustawa namu. Soalnya kemarin dong, ngakaji jangan dimakan dilupai. Orang boleh persilahkan lagi. La ilaha illallah ya Tuhan. Satu sampai kemukul tumbaran. Dengan bapak ibu rahimahullah, terbuka tiang aras dulu. Inyo setiap doa makhluk Allah di dunia kok. Manusia jadi, semut jadi Pak. Tumbuh-tumbuhan jadi, para malaikat jadi, jin yang Islam jadi, berdoa tuh Pak. Itu dikumpul doa itu di aras tuh Pak. Ibaratkan proposal baik. Diajukan kepada yang terhormat Bapak Bupati Pasaman Barat, itu berkumpul di Kisra satu ya Pak. Apa? Diajukan Bapak Ibu rahimahumullah kasih. Jadi dijago doa jago kau ibu kaum bapak itu dikumpul doa kopai di aras. Godang nggak sambil bisa kita membayangkan di bapak ibu bak mano godang aras. Ibu bapak rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, diproseslah doa itu Pak. Diajukan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Doa nani pokok doa anak sianu ya Allah. Permintaannya di dalam doa itu ya Allah patamu diampunkan umatnya. Dan kedua dimaafkan kesalahannya. Dan ketiga tolong masukkan umatnya ke dalam surga. Baik itu permintaan kamu. Iya ya Allah.
Anaknya nama minta tu anak bagaimana? Anak kandungnya ya Allah. Di mana nama minta tu? Di tempat yang bersih ya Allah. Bersih bagaimana? Bersih menurut syariat agama engkau ya Allah. Indo bersih melalui fikih lo. Bersih melalui syariat agamamu ya Allah. Katakan kepada ruh orang tuanya. Inyo meminta kepada ambo. Anak nama minta adalah anak kandung. Mengharap inyo akan ridho ambo. Sobukan kepada ruh umaknya nanti di dalam kubur tu. Doa anaknya nanti koko. Ambo kabulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Pak? Kononan meminta ko anak kandung. Ojo kita dong ngapain di dalam ceramah para guru-guru waladun soleh yad'u lah. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Anak sebuah, soleh sebuahnya dua tu Pak. Waladun soleh. Anak yang soleh. Anak ko anak bak mano. Ya anak ko terbagi tiga Pak. Patamu anak kandung. Nan kedua anak tiri. Nan ketiga anak pungut. Anak kandung awak ayah umaknya. Anak pungut. Orang lain ayah umaknya enggak bisa anak awak kandung. Tapi awak ayah umaknya tak. Awak menggodangkannya. Nan ketiga apa? Anak tiri. Anak tiri itu apa? Lahadu payago bausa muayah jumma. Karena nak tidak tinamun. Pak Ibu yang berbahagia. Anaknya nambah mana nama minta tu? Anak kandungnya ya Allah. Proses kelahiran anak tu bak mana? Elok ya Allah. Inilah ya anak ko pai. Bontu anak kandung. Tapi bu anak ini bak lo. Lihat lihat ibu gini. Itu juga ayahnya. Itu juga umaknya. Tapi Indo anaknya. Pada macam itu terlalu capek adu pajak Pak. Kalau boleh apa gini? Januari ini kapai bulan Maret langsung lahir. 3 bulan selesai aja ni. Langsung adu pajak. Berat 4 kilo 3 garis. Normal. Besar lagi nak elok aja. Tapi doa pajanan iko walau ba'manu bu'i, walau ba'manu pa. Beklah ekonomi jadi Allah Ta'ala agak anjek sobuk. Disekolahkan pajak ko pa. Tak pesantren. Olah beli soroban. Olah banyak Al-Quran hafal. Didoakan ayah umaknya kuah. Indo sampai makhluk. Mengapa? Lahir anak adalah anak zina. Jadi Pak? Ya. Jadi orang tu jadi, ambo jadi. Maju oleh kaji ko Bapak Ibu yang berbahagia. Doa anak zina tu buai. Indo akan sampai ke doke umaknya tu tu. Indo akan sampai ke doke ayahnya tu tu. Walau memang itu juga ayah. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hukum Pak, Bu di dalam hukum pengarangnya Bu, waladul zina kana mahalli najisun mukhallazah. Lihat dong ah. Baik. Sekali lagi mak dong ah. Waladul zina kana mahalli najisun mukhallazah. Apa artinya begitu tu Pak? Anak zina itu kedudukannya bagaikan najis yang berat. Betul kamu? Apa jawab? Anak zina itu kedudukannya bak mode najis yang berat. Nyo najis itu bagi 3 Pak. Pertama najis ringan, apa dan najis ringan? Kita mengaji gitu Pak Wan ya? Iya Pak? Iya. Mak disampaikan hukum kok. Indo menggelesekkan lain kaji ko Pak lo. Mak jolek.
Najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Cara membersihkan jadi bicu, Pak. 3 kali. Selesai. Kini kota Timur Asia di Korea dia, no. Lah mulai SGM, lah mulai Promina, lah mulai Sun, lah mulai SDawet. Selain air susu umaknya, maka pajago Bapak Ibu yang berbahagia, Indo dikatakan najisnya itu najis ringan, Pak. Kalaulah bercampur juna lain, atau walaupun madu aja, Pak, maka najis pajago lah nenempati najis pertengahan. Guna najis ringan. Nah, kencing anak laki-laki. Lalu najis pertengahan itu apa, Pak? Darah, nanah, bangkai. Itu najis pertengahan. Cara membasuhnya didiwu sehingga hilang warnanya. Kalau berwarna, rasanya. Kalau ada rasanya Pak mutaleh. Kemudian warnanya, kalau ada warnanya, Pak. Itu najis sampai kemana? Loket. Najis pertengahan. Iyo. Nah, nomor 3, najis berat. Apa najis berat tu, Pak? 2 lainnya. Saiku anjing, saiku musuh. Jadi najis berat tu, Pak. Enggak ada lain bagi itu, Pak. Kudu masuk lagi, Pak. Buayo masuk. Ula masuk. Apanya anjing coba. Olah bu. Boleh. Kita baca keterangan jago tu. Waladu zina kana mahalli najisun mukhallaza. Anak zina itu hukumnya menempati najis yang berat. Buak sobuknya anak zina itu adalah keturunan anjing jobat. Baik yang bogeknya nan zina. Bapak Ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia. Lahir cucu si anu tu, tapi elok lahirnya no. Beindo di sobuknya. Cucu si anu na lahir tu yang tu no, kedudukannya na lahir tu anak anjing no. Wah itu, hukum tu jangan dipreteli. Hukum tu jangan diambil alih aja begitu. Hukum tu tetap hukum. Qaulilah haq walau kana murrah, katakan yang benar walaupun pahit. Ini mengaji kok, Pak, itu bisa main berdamak-damak, Pak. Men tumbuh dasar aja betunya, men kotom kasayo. Aluh jadi Indo bonti, kone jadi Indo bonti. Mak kita pilih sepupu begitu loh. Jadi bu. Jadi kalau umpamanya upaya godang di rumah tu, lapan di berjalan, olah bijak puluh, mau dukung. Bapak Ibu yang berbahagia, mendukung pajak itu sama je mendukung anjing. Itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak tu cakap sembarang anak banget. Alah, ampun ayahnya itu maknya, elok lahirnya nyo. Tidak ada karena begini lo. Jadilah berarti anak elok. Dari sebuah lahir apa? Soleh. Apa arti soleh? Alim. Elok. Alim itu elok itu baik itu. Pajak ko elok. Elok hubungannya ke Allah. Elok hubungannya ke manusia. Nanindo sembahyang berarti elok hubungannya Pak. Nanindo puasa elok hubungannya ke Allah Ta'ala Pak. Bapak kita sudah puasa oleh dia Pak. Mengadang lagi orang dalam puasa sembahyang Indo. Puasa sembahyang indah. Lagi sedang apa puasa Indo. Sembahyang Indo. Tapi waktu layo Pak Inyo baris terdepan. Sepatamu ya duduk. Allahu Akbar Allah. Sembahyang indah, puasa indah. Datang malaikat tu dokek kenyo. Ayo buyong. Nanindo lang tawa.
Kau bapak deh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya itu milik mereka yang puasa. Hari raya itu milik mereka yang sholat. Hari raya itu milik mereka yang berzakat. Hari raya itu milik mereka yang patuh dan taat kepada Allah. Iko puasa indah sembahyang ilmu. Bayu layu inyo di barisan yang terdepan. Baju baru udah tangguh. Tapi lo nanti kredit ini. Ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anda doa bertemu di sisi Allah, patamu elokkanlah kelakuan. Wah, bagi anak-anak yang tinggal sembahyang, yang kedua puasa kalau memanglah wajib datang tahun besok. Kemudian perbaiki hubungan sesama manusia. Jangan bacokak pada sana, jangan badigo, jangan basi siluan, jangan indo basi bunyan, jangan gara-gara harta dan ditinggalkan pak, habis putus tali di sana, jangan. Jangan bacokak ketika orang tuanya lah berada di alam kubur, bertambah ansab umat awak di dalam kubur. Tegakah kita sebagai anak menambah siksaan bagi umat awak? Cukuplah penderitaan umat nanti atek duya aku aja pak. 9 bulan kita dikandungnya pak. Olun ponah kita sonangkan umat na 9 bulan tu pas. Diadukannya kita kata duya aku bapak ibu yang berbahagia. Olun ponah sonang umat bapak ibu ketika melahirkan. Dipeliharanya kita bapak ibu yang berbahagia sampai hulam, sampai mumais, sampai baligh, bapak ibu sampai tingkat pernikahan. Dinikahkan anak, diolehkan, solang-solangi, utang-utangi, bapak ibu yang berbahagia. Indu ado boleh, bajih boleh. Indu ado usahu, bajih usahu. Boleh maelok di dalam rumah tangga bapak ibu yang berbahagia. Indo bapak ibu rahimakumullah dituntut oleh ayah di umak lo. Kinin ko umak ko lah di dalam tanah. Umak ko kinin ko bapak ibu yang berbahagia di tompek dan kolom. Umak ko kinin baik di tompek dan sompi. Umak ko kinin ko tompek nan diasingkan. Umak ko kinin ko tompek nan dijauhkan. Bapak ibu yang berbahagia, kalaulah sampai pak dimasukkan ke dalam tanah, payah marok urangan hidup ko pak untuk umuh berziarah ke kubur awak. Awak adalah contohnya bapak ibu yang berbahagia. Itu kubur umat, di situ kubur ayah. Indo jauh lagi di tompek tinggal awak kena. Padahal rumah nan awak tempati ko adalah pembagian harta warisan dari negara awak. Cucu polaknya bapak ibu nan menanamkan diri di kampung ko, berusaha oleh dapat tanah walaupun sejongkak. Begitu umat meninggal dunia, begitu ayah meninggal dunia, palangkan banyak kita ko pamaleh, palose, payah untuk berziarah ke kubur. Ya awak di mana tompek tanah awak pak? Di sini ni juga ni, di tompek pendakian tu anak. Sudah naik bagi 10 kilo risiko. Kaya malam tolak lupa lopak, boleh kali saya semalam. Bau singgah ke kubur umat ini tolak jawab. Singgah di kubur ayah ini tolak jawab. Anak apa jawab? Bo. Apalah salahnya Pak sekali sehari dek dokeknya. Oh iya awak melangkah ke situ. Sedangkan menyomu menjanguk kebun lado tolak dia awak Pak jauh di kampung kok. Menjoli orang payah tak siapa memanen sawit nanti kau keranjang tolak dia awak Pak mainnya.
Cipo kubuan uma. Nama madona wakaduya ko uma. Nan magih panutup badan uma. Nan magih makan kita patamu uma. Aye diinyo diagih kanyo kodoke awak. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika beliau wafat, ketika beliau meninggal dunia, terbujur sendiri di alam kubur. Indulah ya anak-anaknya bu nan datang ke situ. Anak aku tiawak kupai. Sudah bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia. Yang membantu awak pai, ayo dulu. Ikola tuh ibu lagi kawa basidokahnya kawa. Pak Ibu yang berbahagia, sekali sebulan, sekali 3 bulan tolok dia awak ke rumahnya bersilaturahmi. Baru umah awak na maju awak kedua kuah. Umah awak na mendukung awak. Umah awak tina membela awak. Umah awak membalih kelahiran awak dengan darah. Nda cucu pola bulo darah dan keluar dari rahim rumah awak tu. Cabai rahim rumah awak dek gara-gara awak pak ikhlas rumah awak. Polok tielok manusia di dunia aku baik. Tapi ketika beliau berada di alam barzakh, ketika beliau berada di alam kubur, mengapa malah kita berziarah pak? Apakah ada hadis Nabi Muhammad mengharamkan ziarah? Kalau ada hadis Nabi Muhammad mengharamkan ziarah, mengapa pada jamaah haji, mengapa pada jamaah umrah tetap ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW? Oh Bapak Ibu rahimakumullah, Allah yang berbahagia. Iko poya jinda. Oh ini tak bagi waktu sekali lagi Pak pino maksa kali 3 hari. Oh ini juono pino maksa kali sopoken. Ayi jumahe pino mak Bapak Ibu yang berbahagia. Mengapa kini nanti kita berziarah Pak? Kini nanti kita berdoa di atas tanah Pak. Suatu saat esok atau lusa, cepat atau lambat, awak puluh dan berada di dalam tanah. Ya sui bulu lah besok ke Bapak Ibu yang berbaik. Kalau penyampaian dakwah ceramah lo pulang Pak. Cuma tah telingo itu tersumit, ontah dek pokak, ontah dek batungki, ontah dek memanglah siapinya menyobu haram hukumnya. Ingat Pak, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar, kata Nabi Muhammad. Siapa yang mengada-ngadakan hukum himbuanmu dari Nabi Muhammad, keciaknya dari Nabi Muhammad, maka bersedialah tempatmu, tempat dudukmu dari bara api neraka, kata Rasul. Dan kepayahan mana kita datang dia apa Pak? Amal kita yuk dengan kita tuh Pak. Bini tinggal di dia apa Pak? Harto tinggal di dia apa Pak? Kebun sawit tinggal di dia apa Pak? Oh jabatan datuk jorong ini mama, kepala suku, kompet suku, ikut sekarang tinggal di atas duya kopak sadonya. Apa yang dibawa? Amal ibadah lain nyubuhin nanti. Bu, springet dengan kalian kreditkan ke kalau wafat awak dibawa. Kalian pikin cutu dibawa. Bapak Ibu yang berbahagia Allah rahimakumullah. Bak kecik kami di Mandeli yang Pak. Mula radoho roho. Mula raho ulang koro. Artinya apa Bu? Cibodak dalam kombu. Kalau ondak, yo Bu. Saatnya kita sadar kini. Saatnya kita introspeksi diri Pak kini. Oh sehat kita painakan jaminan itu kita bisa nonton coba. Sehat apa artinya?
Koy pemusoji boy malinteh dari kanan ke tidak di kita dia bagi jalan menuju masjid malinteh sobu aja nyo disambungnya dek motor Avanza tuh linyak enggak, orang kayu banyak orang datang, orang berpangkat banyak orang datang, orang berpengaruh banyak orang datang. Sampai kapankah orang datang? Bukan setahun bagi Pak Anda sejak itu ke malam akan datang ke rumah. Tidak, beliau sejak itu ke malam, sejak itu ke malam. Istilahnya, akhirnya apa? Pupus sudah. Indolai orang nama awak balik. Buktinya kita nan duduk ini lah. Apakah pernah apa mengona? Ulang nama buka kampung. Kampung wadah itu. Nama cucu kampung lah. Bapak ibu yang berbahagia. Nih, cekor nama gitu bapak ibu yang berbahagia. Apa itu pula nasib awak? Jadi jangan basongkan amlek kau nak budi duya boleh. Kacak longan, balongan, kacak poti, bak poti awak lanan awaknya. Awak lanan inyonyo, mesti kecik awak nak bodonga, mesti kecik awak nak kan diurang. Siapa pun awak kau pak? Ya, mau keturunan itu, mau gaji itu segala macam. Malaki pojong tupanya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maku kini anak-anak nan tinggal. Tolong kau mak gitu, Pak. Inyo tinamado gitu kata dia, tolong kona inyo dalam doa. Kemudian buat amal-amalan, baca Al-Quran, hadiahkan untuk inyo. Cuma mandor nggak membaca Quran kok Pak, olah sompi aja, jangan suruh Pak. Inyo nggak mesti dari Fatihah apa anu sampai Qul a'udzu birabbin nas Al-Quran akan dibaca tuh. Dibaca aja ayat nanda dia wah. Itu aja lah pupuk hadiahkan kono ke inyo batambah elok Pak. Tapi alhamdulillah takasur Indo. Al-Nasrah terlebih lain. Sabihis aku lain. Amun dapat dia bo qul huwallahu ahad lanyo yo inna utainakal kaul. Moh itulah. Itu ajalah pupuk. Pinoma kiimanawa kau mak jaya qul huwallahu yo inna utaina. Indo ba modal Pak do. Indo belum membutuhkan waktu lama lo. Berapa minit bona lapak 3 kali qul huwallah. Bu. Etong yo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berapa minit itu? Sampai 5 minit. Nah kalau dia awak 3 kali itu, kosongkan anak bona dia awak jadi anak kau Pak. Pasti dokah kaji untuk umat 3 kali lenyo. Tapi mau godang di Pak anu kulu Allah. Jangan hati-hati Pak. Mangkoroa surat al-ikhlas salasa marratin sawabun fiha khutmul Quran. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali berturut-turut, pahalanya adalah 1 khotam Al-Quran. 3 kali ya Pak. Enggak modal Pak no. Enggak membutuhkan waktu lama Pak no. Indo pepayah Pak no. Payah maegrek sawit tengah malam tu Pak. Orang yang mensilok begitu tubuh akan dilaknat Allah. Satu, orang yang kehilangan sawit tu akan tabungan ibadah inyo lah sebontalai di padang mahsyar. Toga apa jo ibu bontalai di padang mahsyar tu? Baja Tuhan pahalu ni buat sawit nang kondisi lo tu cako. Awak nu sampai tahu no. Olah 3 gunung dapat pahalu nyo Pak. Dek gara-gara kondisi lo sawit awak.
Cuma itu meminta boleh aku di Cina dulu. Kadang-kadang lagi gitu ke di Cina sawitnya betul tuangan lagi pak. Baca idat tu baca itu pun. Tanggat tu pun. Kabalak ko inyo. Ay, kabalak. Iyo, kecil ka na punya sabi. Nay, bekas yo jangan paru. Ay, tu dia. Jadi ba man ulit natuloy. Ditambah uli. Ako, siya daw sukong tigoli ato keselatan. Balang kay kasi tiap baru. Mukha'y batang sukong. Indulay na nahi ato keselatan. Kabahay. Serahkan kepada Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ada dalam Al-Quran kota dunia. Koya pamenentot, koya pamenodot, koya pamelate, koya pamenaja, koya pamenegrek, koya pamempruning, koya papanen. Masuk ke dalam sawit itu pakai aturan semua. Bagaimana aturannya? Kubading yang aku mah. Oh, aku nang pintu nilai. Ibarat pintu kobunawa, kobunawa. Pas bisikwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik itu kan. Di dalam kebun sawit itu banyak malaikat di dalam itu pak. Pak. Yo. Malaikat. Alah, sudah bekerja Pak, alah. Jam berapa lagi? Jam 5 nak pulang leh. Jadi, di pintu pecatwa. Oh, nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Pulang. Kau ini cokona di Tuhan, no? Dapat sawit saja oleh hasilnya 1 juta pada ini tokonannya zakat no. Amun zakat mulu kami sampai 1 juta no 3.000 lah ini dapat zakat ini nama pasti doka. Ini dapat 5.000 mona. Ikuin Bapak Ibu yang berbahagia aku masih koko atere. Ada namanya bu trek. Ada namanya bu atere. Ada namanya bu otrek. Pokoknya mundur ke belakang hasil sawit. Biasanya dapat 1 juta kena 3.000 bulannya walau sudah keluar di situ. Oh Pak Dodo supaya langsir. Untuk zakat lo. Jawab aja kurang. Mo, hindi nyo Bapak Ibu yang berbahagia. Hindi boleh lah pengagat ko karena akan mengguli juga tanah. Sisihkan sobok bu ibu. Sisihkan sobok agak sepi yang koci. Gule na nawak gule tu. Agih kajiran nawak tu. Kan bersyukur Allah. Ikuti lulu sadono. Tentu tahu yo. Dui lagi. Sudah itu Pak, bau susah nafas. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama doa, dan kedua buat amalan awak sebagai anak. Dan ketiga dan terakhir adalah solusikan pakai wudu yawi umat awak. Beliau lah kita dong aja kodai protokol kita sukuan lebih umurnya 63 tahun dia. Kita masuklah tu tiba di dalam umur. Kontah lain puasanya tinggal. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dibaca fidyahnya. Oh, atau anak-anaknya nomor 3 kau tak mengganti puasa, maknya kau puasa boleh. Niatnya, sengaja aku puasa esok hari, mengkode puasa umatmu di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Boleh, Bapak Ibu yang berbahagia. Ampun cakap bodoh, ayah. Fidyah coba berapa fidyahnya saliter sali. Kita ke kampung lah ini kita pasal liter ni. Ya. 3 taka, ada liter ni. Yo. Ditambah kepiang 50.000. Bapak tu pakai kepiang Pak dianggap pemboli ikhwanul at'amah lawen nasiyo. Sejauh di kita
gulenya. Nah, kalau sampai 5.000 masuk kali makan, 5.000 setiap kocek dapat lah teriancil. Ni, kalau di rumah makan dekat jembatan Batu Tawak tu lagi, ha? Dapat 5.000, ya boleh lembu bagi. Saya buat lembu yuk. Kalau lembu sayang, lembu yuk namun apa lembu yuk. Ibu yang berbahagia kaum muslimin rahimakumullah, maka kepiarlah 5.000. Mana nalayan capi dia ko dibayi sai upamunya tinggal sai langsung dibayi padu dikumpulkan sudah kuat bau dibayi elok sai tinggal sai dibayi itu dengan yang elok sama zakat sawit coba elok sekali panen dikeluarkan ni padu dikumpulkan sekali setahun dikeluarkan. Jadi situ di dalam hukum fikih coba masalah zakat sekali kurun waktu panen kecil. Tentu sekali mendodos nanti yo. Dikeluarkan. Memang kami keluar cuma sekali setahun, mau agak berius sobo. Kalau sekali apa 5.000 bulannya, tapi kalau sekali setahun yo, agak 300.000 tentu agak anjir sobo. Memang iyo Pak. Cuman awak bodoso menahan hak fakir miskin. Dosa awak menahan hak mereka. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kepada keluarga nan tinggal, perbanyaklah sabar, ubahlah sikap, sembahyang awak, kemudian pelihara hubungan awak bersana, pelihara mulalah hubungan awak jauh berkampung. Pelihara bulu hubungan awak berjiran bertetangga. Mudah-mudahan kepergian almarhumah go membawakan hikmah bagi akhir musibah. Da'ai wa supailah 2 jam 2 boleh. Ada ini. Buang 2 jam dulu. Itulah dulu Bapak Ibu dan apa yang mau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah Pak kita jadikan acara kita semalam yaitu acara takziah menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang berbahagia, sebab kematian itu selalu bergantian. Bak mau dimandi di pancuan tigonya, kadang ini dulu bawa awak, kadang awak dulu bawinya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita tutuplah pengajian ke Bapak Ibu, berdoalah dulu kita semua ya Pak.